selanjutnya kita materi untuk bagaimana penilaian kerapian penilaian tunggal IPSI. Nanti disampaikan oleh Pak Nengah Hardina, wasit juri internasional IPSI. Bagaimana peraturannya dan bagaimana cara latihannya, saya lihat beliau juga sudah mempersiapkan video tutorial latihan tunggal IPSI. Nah, nanti yang bagaimana yang mendapatkan nilai bagus, yang bagaimana yang tidak, atau kesalahannya itu bagaimana, silakan. Nanti sepenuhnya saya serahkan waktu kepada Pak Nengah Hardina untuk memberikan materi kali ini. Silakan Pak Hardina. Baik, terima kasih rekan-rekan semua, para senior yang telah bergabung di acara ini. Izinkan saya untuk akan menyampaikan daripada peraturan pertandingan kategori tunggal IPSI, yang dimana nanti akan juga kita perlombakan di kejuaraan yang diadakan oleh di Bali. Mohon izin kepada senior, para pendekar yang tergabung dalam kegiatan ini untuk kami menyampaikan daripada peraturan yang dimaksud, di mana untuk sejarah daripada kami ulas sedikit tentang kategori tunggal IPSI, di mana tunggal IPSI ini terkait dengan daripada yang sudah diputuskan atau dibakukan untuk dipertandingkan dalam pertandingan-pertandingan IPSI, di mana juga telah ditetapkan untuk pertandingan-pertandingan pencak silat pasti akan dipertandingkan yang namanya pertandingan kategori tunggal, di mana di sini IPSI itu ada yang namanya TGR, itu tunggal ganda dan regu. Nah, untuk khusus kita nanti di kejuaraan Presiden Bali itu kita mengikutkan pertandingan kategori tunggal IPSI ini. Kenapa demikian? Karena memang kita sudah mengetahui bersama bahwa salah satu kita sendiri adalah Presiden adalah salah satu daripada anggota IPSI. Bahkan kita merupakan anggota IPSI yang merupakan historis di PB IPSI. Nah, untuk itu tentunya kita memang harus mempersiapkan atlet-atlet kita dalam mengikutkan dalam event-event yang dilaksanakan daripada IPSI itu sendiri. Nah, untuk itu kami juga berterima kasih kepada kita semua dengan diikutkannya daripada kejuaraan untuk khusus kategori tunggal IPSI di kejuaraan di Bali nanti. Nah, di mana dalam kejuaraan nanti sudah disepakati bahwa kita akan melalui virtual juga, di mana nanti peserta yang ikut itu akan mengirimkan videonya melalui link yang sudah disediakan sesuai dengan juknis yang sudah dikirim ke masing-masing kabupaten yang ada di Bali. Ini mohon maaf kepada senior-senior rekan-rekan Presiden di luar Bali, ini karena kejuaraannya memang kita sediakan untuk se-Bali saja. Untuk itu unsur-unsur daripada nanti yang akan dalam penilaian IPSI tunggal itu sudah tertera, karena kita memakai aturan daripada peraturan pertandingan IPSI hasil Munas
2012 yang sudah diperbarui tahun 2013. Nah, di mana sudah kita lihat dicantumkan di sana yang namanya kategori tunggal, itu di pasal 10 di peraturan pertandingan IPSI di hasil Munas 2012. Mungkin sudah di-share oleh OS untuk bisa diperlihatkan daripada peraturan pertandingan dimaksud. Saya kira rekan-rekan yang akan mengikuti, yang sudah sering mengikuti, sudah tahu apa itu kategori tunggal dan bagaimana penilaiannya. Punya saya akan mempertegas daripada yang harus dipahami oleh para pelatih kita, terutamanya pelatih-pelatih kami yang ada di Bali. Dalam unsur penilaian itu tentu kami tegaskan bahwa ada 4 item, di mana yang perlu dipahami adalah dari segi pakaian dan sarana atau alat yang merupakan pelengkap pertandingan. Nah, itu yang harus dipersiapkan karena itu merupakan daripada persyaratan nanti untuk penilaian dalam kategori tunggal itu. Nah, di kategori tunggal ini ya secara terperinci itu kategori tunggal ini terdiri dari 14 jurus dan 100 gerak. Itu baik yang merupakan gerak inti maupun interval. Itu semuanya berjumlah 100 gerak. Nah, itu penilaiannya tentu menjadi 100. Nah, itu. Nah, yang kedua, dalam penilaian itu yang ditentukan adalah nanti dalam penampilan gerak dan jurus tersebut. Bagaimana daripada atlet-atlet kita menampilkan daripada gerak dan jurus itu sesuai dengan urutan yang telah dibakukan. Nah, itu. Nah, serta yang ketiga adalah merupakan stamina dan kemantapan. Nah, itu ada unsurnya di sana. Yang keempat adalah performance daripada atlet itu sendiri. Nah, itu yang merupakan garis besar yang perlu dipahami oleh para pelatih kita, ya, yang dimaksudkan dalam penilaian nanti. Ya, karena apa? Karena dalam penilaian jurus tunggal itu dari segi pakaian, kenapa saya bilang ada penilaiannya? Karena ataupun dari perlengkapan, karena di dalam ketentuan itu terjadi pengurangan bila terjadi lepas busana ataupun pakaian yang sudah ditetapkan. Itu ada pengurangan nilai, makanya itu merupakan penilaian yang saya katakan tadi. Nah, terus tentu juga dari penampilan itu, nah itu harus sesuai dengan rincian gerak dan rincian jurus yang ada dari 100 gerak yang sudah dibakukan. Nah, ini yang harus diselesaikan oleh seorang atlet dalam waktu 3 menit tersebut. Nah, apa yang menjadi penilaian daripada penampilan gerak jurus, ya, gerak jurus tersebut adalah kebenaran gerak itu. Pertama adalah siapa jelas yang perlu dipahami adalah menjadi benar gerakan yang dimaksud ataupun jurus itu adalah dari langkah sasaran yang tepat. Nah, itu tentu langkah yang seharusnya umpamanya adalah serong tapi dia melakukan langkah lurus. Nah, itu sudah pasti menjadi suatu kesalahan. Nah, itu yang akan bisa mengurangi daripada penilaian. Nah, seharusnya dia serong ataupun mundur. Nah, itu yang menjadi ketentuan daripada penilaian nanti. Bila itu salah arah, nah itu yang disalahkan nanti oleh para juri.
Demikian juga sasaran. Ya, sasarannya dimaksud dengan gerakan ini apa, maksud gerakan ini dan sasarannya apa, itu yang harus dipahami oleh rekan-rekan. Nah, nanti terakhir nanti akan kami jelaskan dalam video, kami akan siapkan film tutorialnya biar rekan-rekan lebih memahami. Nanti saya juga akan mohonkan, mungkin ini ada rekan-rekan kami yang di luar Bali yang juga sering kami ajak bertugas di nasional, kayaknya ada Cak Adi dan Mak Lina itu juga ada, saya lihat di sana. Mohon nanti juga kalau memang ada yang belum, nah itu mohon ditambahkan nanti. Nah, untuk rekan-rekan ketahui, tentunya terutamanya kepada para pelatih yang ada di Bali yang akan mengikutkan anak-anaknya atau atletnya nanti dalam pertandingan, kami perjelas bahwa dalam pertandingan nanti perlu ditunjukkan, karena ini akan memakai waktu, dalam pelaksanaan daripada waktu penampilan itu, kami mohonkan untuk memakai stopwatch dan mempertunjukkan stopwatch-nya di layar, karena karena menentukan daripada waktu tersebut. Karena mungkin dengan fluid bisa, ataupun dengan gong yang ada di sampingnya, dengan menunjukkan stopwatch tersebut. Nah, kami bisa daripada juri nanti akan bisa melihat mulai dan selesainya, berapa waktu yang dibutuhkan, apa yang dilaksanakan. Nah, itu untuk dipahami untuk rekan-rekan, karena sesuai dengan ketentuan peraturan itu ada ketentuan daripada ketepatan waktu. Karena bila nanti juga ada nilai yang sama, itu akan sangat menentukan daripada penentuan waktu tersebut. Nah, untuk selanjutnya perlu kami juga sampaikan bahwa untuk kategori tunggal ini sudah pasti sesuai dengan Duknis yang telah tersebar, itu akan diikutkan oleh usia dini, remaja, dan dewasa, putra dan putri. Nah, itu mohon disiapkan rekan-rekan semua, ini kesempatan bagus. Karena kenapa seperti yang saya berikan tadi, kenapa tunggal ini diikutkan dalam pertandingan ini untuk tujuannya menjaring daripada atlet-atlet kita. Karena atlet-atlet kita banyak yang merupakan pelajar, ya, karena untuk nanti menuju daripada pertandingan-pertandingan Porjar, ada Popnas, nah itu yang kita mengacu ke sana. Karena juga ada U2SN, nah itu yang sekarang sudah dipertandingkan dengan hal itu. Karena demi untuk atlet-atlet kita yang menuju prestasi sekarang. Karena dituntut untuk berprestasi. Nah, itu untuk rekan-rekan ketahui bahwa untuk dari segi penilaian perlu kami sampaikan juga, itu nanti sudah barang tentu mungkin ada beberapa, mudah-mudahan sih teman-teman pelatih semuanya juga sudah bisa tahu ya peraturan yang ada. Sebenarnya kita tetap mengacu kepada peraturan tersebut, peraturan pertandingan IPSI itu, di mana sesuai dengan pasal 10 itu sudah ditentukan juga bagaimana ketentuan bertanding, sudah itu bagaimana penilaiannya, sudah itu bagaimana faktor-faktor pengurangannya, itu sudah ditentukan di sana. Mudah-mudahan rekan-rekan ada yang sudah punya daripada pedoman peraturan tersebut, ya. Ini sudah di-share oleh OS untuk diketahui itu, dan ketentuan daripada keputusan pemenang juga itu sudah diatur secara keseluruhan. Nah, itu ada waktu pertandingan, itu waktu penampilannya adalah 3 menit, ya. Nanti kalau
dalam penampilan nanti kayaknya itu harus mulai dari penampilan awal, karena ini khusus 3 menitnya khusus untuk mulai gerak. Kalau tidak salah di juknis sudah ditentukan juga berapa menit dari awal, dari perkenalan sebagainya, itu kayaknya kalau tidak salah itu dari juknis sudah ditentukan waktunya. Dan untuk 3 menit ini khusus untuk penampilan daripada jurus dan gerak tersebut. Nah, itu tata cara pertandingan juga sudah pasti diketahui bagaimana tata cara pertandingannya. Nah, untuk masalah tempat, nah itu mungkin juga sudah di juknis diatur bahwa kita tidak menentukan tempat harus di mana. Silakan dibebas, ya. Yang penting itu mencukupi daripada atlet-atlet tersebut untuk melakukan gerakan penampilan jurus dan gerak tersebut. Itu untuk masalah tempat. Kita tidak tentukan harus di matras atau apa, tidak. Silakan rekan-rekan pelatih yang menentukan dengan atlet di mana. Nah, terus ketentuan bertanding juga, ya, peserta menampilkan jurus yang 100 itu, ya, jurus 14 jurus, 100 gerak itu harus memang terus ditampilkan, di mana dari 100 gerak atau 14 jurus itu dibagi lagi per itemnya, yaitu tangan kosong adalah jurus tangan kosongnya adalah 7, dan senjata golok atau parangnya itu adalah 3 jurus, dan toyak 4 jurus. Itu rincian daripada peraturan pertandingan geraknya. Nah, itu rekan-rekan nanti silakan dilihat nanti, kalau memang perlu nanti video yang ada nanti jurus tunggal itu mungkin mudah-mudahan bisa di-share ke kabupaten masing-masing. Nah, ini ada hukuman dan sebagainya, itu pengurangan, ya, pengurangan nilai kebenaran gerak. Sudah itu ada faktor-faktornya, itu kesalahan dalam rincian gerak dan urutan rincian gerak, itu semua yang merupakan daripada pengurangan nilai tersebut, nilai 1. Ya, pengurangan nilai 1 dikenakan kepada setiap gerakan yang tertinggal ataupun yang salah. Nah, itu. Sudah itu pengurangan nilai dari segi faktor waktu. Nah, itu yang saya katakan tadi, makanya tentu rekan-rekan saya harapkan memperlihatkan waktu mulai dan waktu selesainya. Nah, karena di sana ada faktor waktu yang akan menjadi ketentuan penilaian dan pengurangan. Nah, itu sudah tertera di sana bahwa peragaan kurang atau lebih dari 3 menit, nah itu ada memang toleransinya dari untuk masing-masing tingkatan, itu baik usia dini maupun remaja pun dewasa, itu ada pengurangan nilainya, di mana toleransi daripada penampilan kurang atau lebih dari 10 sampai 15 detik, nah itu dikenakan pengurangan nilai 10 untuk usia dini dan bukan untuk usia dini, bukan untuk remaja, ya. Kalau remaja sama dengan dewasa nanti, karena ketentuannya beda. Toleransi waktunya. Kalau usia dini, toleransinya adalah 10, mulai daripada 10 detik, berarti toleransinya tidak dikurangi, berarti 10 detik dia lebih dari 3 menit, ataupun kurang dari 3 menit. Itu berarti masih belum dikurangi nilainya. Nah, untuk remaja dan dewasa itu sama, itu adalah waktunya adalah 5, toleransinya adalah 5 detik. Berarti kalau lebih dari 5 detik, itu sudah ada pengurangan. Nah, lebih dari 10 detik, nah ini kalau ada perubahannya, saya jelaskan bahwa ada perubahan. Kalau lebih dari 10 detik, itu tidak lagi ada penentuan waktu 16 dan sebagainya, tapi sudah langsung diskualifikasi. Nah, itu yang harus dipahami, kami jelaskan. Kalau di aturan yang masih ada, ini masih penampilan kurang dari 16 dan sebagainya, tapi sudah diputuskan kemarin bahwa untuk penampilan lebih dari 10 detik ataupun 15 detik dari masing-masing tingkatan itu akan langsung menjadi diskualifikasi. Nah, itu untuk rekan-rekan ketahui untuk daripada
pengurangan waktu. Nah, rekan-rekan perlu juga ketahui, nah nanti ada penentuan pengumuman pemenang, ya. Untuk rekan-rekan ketahui bahwa untuk penentuan pemenang nanti juga sudah ditentukan sama dengan berpasangan tadi, ya. Kalau memang ada nilai yang sama, ya, kalau ada nilai yang sama nanti dari semua peserta nilainya sama, itu sudah ada penentuan yang di kriteria yang akan dipakai untuk menentukan daripada siapa yang berhak lolos. Nah, perlu kami juga sampaikan nanti dalam pertandingan ini berapapun nanti ada pesertanya, itu akan kita nilai semuanya sesuai dengan tingkatannya. Tingkatan usia dini, remaja dan dewasa masing-masing putra dan putri, itu kita tampilkan semua dan nilai. Nah, dari seluruh peserta yang ada, baik itu tingkat usia dini dan remaja dan dewasa masing-masing tingkat itu akan kita pilih untuk nominasi finalis, itu 8 peserta. Nah, itu merupakan daripada sudah ditentukan di juknis bahwa dari seluruh peserta, baik itu usia dini, masing-masing tingkatan, usia dini 8 finalis, untuk putra dan putri, remaja juga 8 finalis, untuk putra dan putri, juga dewasa demikian. Nah, itu biar nanti ditentukan dengan peringkat sesuai dengan nilai yang diperoleh. Jadi tingkat 1 sampai 8 itu akan merupakan menjadi finalis untuk masuki babak final. Itu akan nanti lagi mengirim video, ya, mengirim videonya untuk finalis itu untuk ketentuannya. Nah, seperti saya katakan tadi bahwa penentuan nilai sama itu sudah juga kita tentukan bagaimana akan menentukan yang bisa lolos atau menentukan pemenangnya. Nah, itu bila terjadi nilai sama, itu dengan jumlah nilai kebenaran tertinggi dari 5 dan yang nilai terkecil dan nilai tertinggi itu akan dibuang atau dicoret. Nah, kita akan memakai nilai juri yang 3 juri. Nah, bila nilai tetap sama, pemenangnya adalah peserta yang mempunyai nilai kemantapan atau penghayatan, stamina tertinggi, ya. Nah, itu yang harus diketahui, ya. Siapa yang menilai kemantapan dan stamina yang tertinggi itu yang menjadi pemenang. Nah, bila itu masih tetap sama, bentar dulu, lari dia. Next, ya. Nah, itu yang ke C, bila tetap sama, kemantapan C. D sekarang, ya, nomor 4, bila nilai tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan waktu peragaan. Nah, itu makanya saya kembali mengingatkan untuk waktu sangat penting ditunjukkan, baik mulainya maupun daripada selesainya, dengan dengan gong ataupun dengan fluid. Nah, bila tetap masih sama, nah itu yang E, ya. Bila nilai masih tetap sama, pemenangnya adalah peserta dengan jumlah nilai hukuman terkecil. Ya, itu hukuman ada, bila hukuman ada keluar garis dan sebagainya, pakaian lepas, nah itu yang menentukan, itu merupakan hukuman, ya, yang menentukan nanti yang lebih kecil
yang akan menjadi pemenangnya. Sudah itu bila masih tetap sama, nah ini pemenang akan diundi oleh ketua pertandingan maupun disaksikan oleh delegasi teknik nanti dan dewan juri ataupun dan manajer pesilat yang bersangkutan. Nah itu yang untuk penentuan pemenang bila terjadi nilai sama. Nah itu kira-kira rekan-rekan semua demi kami perjelaskan, mungkin nanti setelah ini, setelah peraturan selesai, kami akan perjelaskan bahwa untuk video daripada teknik tunggal yang dimaksud. Nah itu rekan-rekan juga yang lain kalau memang ada nanti kekurangan, mohon ditambahkan. Senior juga dan rekan-rekan kami yang ada di luar Bali juga. Nah ini saudara-saudara, rekan-rekan kami, nah ini ada film tutorialnya tunggal. Nah ini ya, ini jurus pertama ya, jurus 1 menuju jurus kedua. Nah ini nanti kita jelaskan satu persatu daripada gerakannya. Nah ini dia ya. Nah ini akan ditampilkan dengan slow ya. Nah ini kita mulai dengan pembukaan, hormat, mohon doa biar bisa melaksanakan jurus tersebut dengan baik. Nah ini mulai jurus 1 ya, dengan mundur kaki kiri. Nah ini dorongan. Nah ini dorongan ini. Ya ini tarikan gelas. Dan ini patahan. Ya. Angkat kaki melutut dan merupakan patahan. Nah ini biasanya yang dinilai adalah ini bentuk daripada nah ini gejelik dan ini pendeta dan langsung ada dorongan. Nah itu ya, kembali diulang. Nah ini merupakan dorong tebakan kalau kita di ini yang merupakan patahan tadi. Sudah itu connection interval. Nah itu kita menuju daripada jurus 2 yang diawali dengan interval, dan interval ini, jurus interval ini juga merupakan yang akan dinilai karena dia merupakan jurus yang masuk jurus daripada 100 gerak tersebut, tetap merupakan penilaian. Dua. Sekarang merupakan interval menuju jurus 3 dengan melangkah. Nah ini seperti kita menuju jurus 3. Rekan-rekan nanti kalau belum ada yang memahami, perlu dipahami, nanti mudah-mudahan kita akan bisa training semua atlet-atletnya biar bisa nanti menuju kebenaran gerak yang sesuai dengan yang ditampilkan. Nah ini jurus keempat, rekan-rekan. Masih tangan kosong, ya. Nah ini bandul, ya. Sikuan dalam. Ini T, ya.
rekan-rekan perlu ketahui bahwa jurus tunggal ini kalau tidak salah itu dirangkum atau dipelopori juga oleh salah satu pendekar kita yang ada di pusat, yaitu Bapak Arno Waji almarhum, yaitu merupakan pakar daripada teknik yang ada di PBIPC dulu, yang ikut artinya merangkai daripada gerak tunggal ini. Nah, makanya banyak persis sama dengan gerakan-gerakan yang kita miliki di Presidiri. Nah, ini menuju jurus ke-6, rekan-rekan ya, dari jurus 5 menuju jurus 6, terpal. Nah, ini yang perlu kita diketahui bahwa apa maksud daripada gerakan tersebut dan sasarannya apa. Nah, ini yang perlu kita lihat. Karena dari gerakan ini, dari penilaian nanti ada penghayatan daripada gerak tersebut, karena unsur daripada kemantapan itu ada penghayatan gerak. Juga termasuk irama gerak, di sana juga. Yang dimaksud dengan irama gerak itu adalah bagaimana gerakan itu dilakukan, baik itu secara gerakan intinya maupun intervalnya. Itu yang menjadi nilai kemantapan nanti dimasukkan di dalam nilai kemantapan yang nilainya 50 sampai 60. Rekan-rekan, ini jurus ke-7 yang merupakan jurus terakhir daripada tangan kosong. Nah, ini mulai kelihatan sekali teknik-teknik Presidiri ya, yang tadi mulai dari jurus ke-6 sampai ke-7 itu kelihatan sekali. Karena memang pakar yang ikut itu adalah seperti saya katakan tadi, salah satu pendekar kita. Ini gerakan yang tersulit, yang sering menjadi momok daripada atlet untuk ditentukan kebenarannya. Ini sering, kalau juri sudah melihat, ini yang sering menjadi kesalahan yang dimaksudkan dengan tendangan kuda. Nah, itu yang sering kalau tidak tepat itu melaksanakan itu bisa salah. Nah, kita menuju ke jurus 8, yaitu menuju senjata golok. Perlu diperhatikan adalah arah daripada irisan golok yang sering dinilai oleh para juri. Nah, seperti itu irisannya kemana, arahnya sasarannya apa, itu yang perlu dipahami oleh rekan-rekan para pelatih. Depan. Nah, ini gerakan ini mohon diperhatikan rekan-rekan. Nah, ini ya, sering terjadi kesalahan di sana. Selama saya mengikuti itu sering terjadi kesalahan antara sasarannya. Mohon diperhatikan, itu sasarannya ke bawah, dari bawah ke atas itu goloknya. Nah, ini jurus ke-10, jurus terakhir daripada golok.
Nah, di JPay rekan-rekan perlu diperhatikan. Nah, ini menuju kita jurus selanjutnya nanti. Nah, ini sudah terakhir pada jurus 10, jurus golok. Nah, mohon diperhatikan rekan-rekan, jurus toyaknya ini biasanya keliru kaki yang mundur. Itu biasa sekali sering terjadi dari pengambilan toyak. Nah, ini sasaran toyak ini agak ke atas, bukan datar. Nah, ini sering terjadi. Ini tolakannya ke atas, karena nanti juga ada tolakan datar di depan dada. Ini ke atas tolakannya. Nah, ini juga tusukannya dan serangannya di bawah. Ini jurus 12. Kan? Ini serangannya datar. Ya. Nah, ini tusukannya datar. Kalau yang tadi, yang pertama adalah tusukannya ke atas. Tusukan toyaknya. Itu perlu diperhatikan arah daripada seperti katakan tadi, arah gerakan tersebut. Nah, ini toyak sejajar dengan garis kaki, ya, pancar kakinya. Nah, ini sering rekan-rekan putaran toyak ini itu sering terjadi kesalahan karena sasarannya adalah di selangkangan, ya sebenarnya itu tidak terlalu lebar mutarnya itu. Ini adalah jurus terakhir, jurus ke-14, ya. Mohon diperhatikan rekan-rekan untuk jurus 14 ini. Nah, ini. Ya. Nah, itu biasa muternya agak salah arah, menjadi selanjutnya juga salah arah. Ini yang banyak keliru, sering keliru. Mudah-mudahan untuk rekan-rekan atau atlet yang sudah sering berlatih tidak menjadi salah arah. Ya. Ya, itu. Nah, ini tolakan. Nah, ini yang sering. Sebenarnya tidak ada jurus menunggu. Nah, ini sebenarnya harus langsung. Ya, itu. Nah, seperti itu. Begitu menolak, langsung menuju selesai. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Izin kepada para senior kami semuanya, juga rekan-rekan kami dan para pelatih, ya. Kami harapkan apa yang kami berikan bermanfaat dan bisa menjadi acuan rekan-rekan untuk bisa mempersiapkan daripada atletnya di dalam nanti kejuaraan virtual yang diadakan oleh Presiden Bali. Nah, mudah-mudahan nanti juga saya harapkan rekan-rekan wasit juri yang ada di daerah masing-masing untuk bisa membantu para pelatih, di mana wasit juri ini sudah pasti bisa melaksanakan atau memperagakan daripada jurus ini, jurus tunggal. Karena di dalam wasit juri yang sudah daerah maupun nasional
Nah, internasional itu wajib harus bisa melaksanakan ataupun bisa melakukan gerakan tunggal dan regu yang dimaksud. Nah, maka itu saya harapkan rekan-rekan wasit juri bisa membantu para pelatih yang akan mengikutkan atletnya dalam pertandingan nanti. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan, kurang lebih kami bisa menyampaikan tersebut, baik materi daripada peraturan maupun penjelasan daripada gerak video tadi. Kurang lebih kami bisa menyampaikan dan kami mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Kembali kepada host.